Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Faris Ardianto. Di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman pemula cara melakukan P2H pada unit trailer jenis lowboy. Ini P2H yang paling terlengkap di muka bumi, teman-teman. Jadi jangan di skip. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya serta share bagikan kepada teman-teman yang lain agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten tentang alat berat. Oke ya, mari kita lanjut. Oke kawan-kawanku semua, pertama kita buka kap depannya untuk pengecekan bagian depan. Tinggal ditarik ya, tanpa ada lock. Setelah itu kita mulai dari bagian kanan unit dulu. Ini ya tali gas. Ini tali gas ya teman-teman, yang lari ke engine pump. Setelah itu yang ini dia valve brake-nya ya, untuk sistem pengereman. Jadi di valve brake ini tidak menggunakan minyak rem seperti mobil-mobil 3/4 yang lainnya ya, atau mobil-mobil kecil lainnya. Ini sistem pengereman menggunakan angin. Setelah itu di samping valve brake ada tempat atau tabung minyak koplen, dan di bawahnya ada master koplen ya. Ini dia menuju ke master koplen bawah. Setelah itu di bagian sampingnya ini ada hose atau selang untuk interwheel dan interaxle ya teman-teman, yang menghubungkan dari gardan ke gardan dan menghubungkan dari roda ke roda. Oke ya, sini ada switchnya langsung. Setelah itu di bagian bawah ini ada astir, kemudian ada box setirnya, bak power steering sebagai, di dalam ini ada gear untuk meringankan putaran setir ya teman-teman. Lanjut di bagian sini ada kabel elektrik teman-teman. Ini ya kabel-kabel elektrik. Kabel ini menuju ke dalam kabin. Ini yang naik di speedometer dan lainnya ya teman-teman ya. Lanjut di bagian sini ada saringan AC. Tujuannya saringan AC ini agar debu-debu yang dari luar tidak langsung masuk ke dalam kabin, tetapi harus melalui penyaringan dulu supaya yang masuk ke dalam kabin adalah udara yang bersih teman-teman. Lanjut di bagian sini, nah ini ada stick olinya untuk pengecekan olinya. Di dalam ada kode minimum dan maksimal. Setelah itu untuk pengecekannya ini dia 2 kali ya teman-teman. Cabut pertama dibersihkan sticknya, kemudian cabut kedua dicek level olinya. Setelah itu di sini ada radiator. Di depan sini ada radiator yang besar ya. Ini radiator. Di depan radiator ada intercooler. Kalau radiator ini fungsinya sebagai pendingin dari sirkulasi yang air yang memutari mesin, sehingga keluar di sini didinginkan oleh kipas, kemudian masuk kembali seperti itu ya teman-teman. Ada juga intercooler, fungsinya juga tidak jauh berbeda dengan radiator sebagai pendingin udara yang dari turbo kemudian masuk ke manifold dimasukkan kembali ke ruang bakar. Ini intercoolernya. Setelah itu ada kondensor AC di sini teman-teman. Ini kondensor AC sama juga sebagai pendingin dari freon yang akan dimasukkan ke dalam kabin driver supaya lebih sejuk. Jadi drivernya lebih sejuk pada saat mengoperasikan unit teman-teman. Kita lanjut di bagian sini ada motor wiper. Motor wiper sebagai penggerak untuk membersihkan kaca atau penghalang-penghalang yang ada di kaca ya teman-teman, atau pada saat cuaca sedang hujan kemudian driver tidak bisa melihat pandangan ke depan, itulah fungsinya
motor wiper yang menggerakkan armnya. Ini armnya untuk memutar wiper, begitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada silinder-silindernya, tanpa harus ada lagi tuas penyangga. Dia akan tertahan sendiri teman-teman. Ada dua ya, dua. Setelah itu di bagian sini ada box elektrik juga teman-teman. Ini box elektrik. Jadi bukan box sekringnya, bukan box sekring, box elektrik di sini. Untuk box sekringnya dia ada di bagian dalam, pas di depan bangku penumpang. Ini dia teman-teman, ini box sekring. Ini locknya tinggal dibuka dua-dua, setelah diputar tinggal ditarik. Sekring-sekring ada semua di dalam. Nanti kita akan review lagi nama-nama sekring yang ada di dalam teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Kemudian ada klakson trompet. Jadi mobil ini mempunyai dua klakson. Satu klakson listrik, sama seperti klakson mobil teman-temannya, klakson motor. Kemudian ada klakson trompet. Oke, kita tutup kembali, tinggal didorong saja seperti ini. Aman. Kita lanjut bagian bawah. Di bagian bawah sini ada safety-nya. Safety untuk radiator ini dan klaternya, tempat penampungan oli di oli mesinnya. Setelah itu di sini ada springnya teman-teman, ada 10 spring. Di sini juga ada silinder untuk naik dan turunkan kabin melalui pompa yang di bagian situ. Sebentar kita akan lihat. Ini ada hanger springnya sebagai penyangga untuk spring nomor 1 dan yang lainnya. Ini ada stabilizer. Setelah stabilizer dia juga mengikat di as malang, gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu ada saringan untuk oli teman-teman. Itu saringan oli mesin. Kemudian ada ini pengikat spring, ada U-bolt atau biasa juga saya sebut behel ya, tergantung dari teman-teman, yang penting paham fungsinya. Oke, di atas ada stopper. Ini stopper teman-teman ya, ini stopper. Itu juga sebagai peredam pada saat muatan berlebihan. Kemudian as malangnya, ini as malang sebagai penyambung roda kiri dan roda kanan serta komponen-komponen lainnya. Lanjut di bagian sini ada juga subbreaker atau shock absorber. Lanjut di sini ada ini ya, itu ada chamber brake. Ini chamber brake yang di depannya paha ayam atau slack adjuster. Ini dia di depan ini. Ini dia chamber brake-nya jenis single ya teman-teman, jenis single bukan yang double. Oke, kita lanjut di bagian kanan. Di kanan sini ada tempat penyimpanan oli power steering. Ini dia tempat penyimpanan oli power steering. Kemudian ada engine pump juga. Di atas ada nozzle-nozzlenya, ada selang-selang nozzle. Untuk mau setel balapnya di sini teman-teman, tapi kita tidak boleh setel ya karena ini alat perusahaan. Nanti kerja di luar baru boleh di setel. Oke, di bagian samping kiri unit seperti ini, tayarnya dicek, baut-baut roda dicek. Kalau baut roda tak perlu saya jelaskan, teman-teman harus cek ya. Untuk tayar-tayarnya teman-teman harus cek juga. Kemudian di sini ada air dryer. Air dryer ini dia berfungsi sebagai pemisah antara angin, air untuk mengeringkan air atau biasa ada campuran-campuran oli ya teman-teman. Setelah itu di sini ada pompa kabin. Pompa kabin ini untuk turun, kemudian untuk naikkan kita arahkan ke bagian belakang. Ada tanda panah di sini. Kemudian dipompa. Untuk naik dipompa, turun juga dipompa ya teman-teman. Setelah itu di sini ada turbo.
Ini turbo sebagai penambah tekanan angin pada mesinnya supaya lebih kencang dibandingkan yang manual. Lanjut, di sini ada exhaust brake magnetik. Ini dia berfungsi sebagai untuk memperlambat kecepatan kendaraan ya teman-teman pada saat penurunan atau jalan rata. Dia akan menutup knalpotnya. Oke, lanjut, di bagian sini ada tempat penyimpanan air wiper teman-teman. Ini tempat penyimpanan air wiper. Kemudian untuk air radiatornya di bagian belakang sini ya. Lanjut, di sini ada box aki, tempat penyimpanan aki. Di bawahnya lagi ada tabung angin ya teman-teman. Ada tabung angin untuk menyimpan angin yang akan disuplai pada setiap komponen-komponen. Kalau untuk buang anginnya tinggal ditarik saja begini ya. Nah, untuk buang airnya. Lanjut, di bagian sini kita melihat ada selang spiral. Nah, ini selang spiral, dia berfungsi sebagai penyambung angin yang akan diteruskan pada gandengan rem gandengan ya teman-teman. Ini selang spiral yang angin ada dua, tapi untuk pengisian angin ke gandengan cuma satu ya teman-teman. Ini untuk yang bagian ini dia untuk mengisi, khusus untuk mengisi teman-teman. Pada saat sudah full nanti akan menembak di valve-nya. Akan menembak di belakang, biasa bunyi psh. Nah itu ya, sudah full. Jadi angin yang masuk ke belakang, tabung belakang, dia tidak akan kembali lagi. Karena kalau kembali lagi, tidak mungkin dia akan menembak psh. Gitu ya. Ini dia fungsinya untuk mengisi tabung di belakang. Sementara yang ini, selang spiral yang satu, dia fungsinya untuk memberikan perintah pengereman pada chamber brake yang ada di belakang melalui perintah dari pedal rem dan rem gandengan. Seperti itu ya teman-teman, bisa paham, ada di dalam kabin. Kemudian satu lagi di sini teman-teman, ada lagi selang untuk selang elektrik. Kabel elektrik sebagai penyambung untuk lampu-lampu gandengan bagian belakang. Jadi ini untuk selang pengisian tabung belakang, ini selang elektrik, ini selang untuk memberikan perintah pengereman dari pedal rem dan rem gandengan serta chamber brake-nya, serta parking brake-nya ya teman-teman. Itu fungsinya. Lanjut, di bagian sini ada tangki bahan bakar, tangki solar teman-teman. Ini ada tangki solar. Kemudian di sini ada water separator. Ya, ini water separator dia teman-teman. Pada saat ini sebagai pemisah antara air dan bahan bakar solar. Jadi untuk pada saat teman-teman starter, mungkin seperti yang saya operasikan saat ini, alat tua, pada saat starternya lambat, teman-teman tinggal pompa saja. Ini dipompa agar solar yang ada di sini untuk bisa bantu naik ke dalam injes pumpnya teman-teman. Oke. Di bagian sini juga ada porosnya juga. Nah, di sini ada chamber brake-nya juga ya teman-teman. Ada gardannya, ada transmisi, ada air cleaner. Ini air cleaner ya, sebagai penyaring udara yang akan masuk ke turbo, kemudian masuk ke intercooler, intercooler masuk ke manifold, manifold masuk ke ruang bakar. Dan ini air cleaner juga, tapi yang kasar ya teman-teman. Oke, bisa paham ya? Kita lanjut di bagian bawah, sama juga ada di sini ada final drive. Baut rodanya ya sudah bisa tahu teman-teman semua, harus diperiksa. Untuk tayar-tayarnya harus diperiksa. Springnya juga ini yang bagian belakang wajib diperiksa teman-teman. Setelah spring, trunion, ini trunion ya. Trunion ini U-boltnya bisa harus diperiksa. Setelah itu ada papan pit wheel-nya, ini dia. Di dalam papan pit wheel sini ada yang namanya dia kingpin, yang kuat sekali itu kingpinnya teman-teman ya, yang cuma penyambung kingpin itu yang sebagai
tumpuan untuk menarik barang-barang yang puluhan ton. Jadi luar biasa itu ya. Saya tidak tahu bahannya dari apa, tapi luar biasa kuat. Setelah itu di sini ada jack. Kemudian di dalam jack ini ada gigi ya, ada 2 gigi, gigi besar dan gigi kecil. Ini tuasnya. Nanti di video berikutnya saya akan buatkan video tentang cara untuk jack atau lepas gandengan trailer dan headnya ya teman-teman. Antara gandengan dan headnya kita akan buat di video berikutnya. Setelah ini untuk tayar-tayarnya ya, diperiksa. Kemudian ini dia jenisnya ada 3 XL, XL1, Sumbu 1, XL2 dan 3 ya teman-teman. Untuk di bagian bawahnya namanya ada juga chamber brake-nya ya teman-teman. Itu di seperti itu. Jadi dia chamber brake-nya ini dia jenis double untuk gandengannya. Chamber brake jenis double, tapi kalau yang di depan tadi dia single. Yang double itu dia fungsinya supaya pada saat kita lepas gandengan ini akan otomatis berhenti, atau pada saat angin habis gandengan akan otomatis berhenti ya. Untuk ban-bannya juga, tayarnya dicek ya teman-teman. Ini wajib. Oke, jadi seperti itu untuk pengecekan P2H pada unit trailer jenis lowboy.